们是哪位老师？别吓我妈呀，儿子！我真是你亲妈呀，儿子！是妈妈送。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Dulu kita pernah bahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang ayah yang selama 21 tahun pura-pura miskin di hadapan istri dan anaknya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang pura-pura miskin di hadapan anaknya. Dan untuk melancarkan aksinya, sang ayah sampai rela menyewa begitu banyak orang untuk berpura-pura menjadi tetangganya. Dan bagaimana perjuangan mereka selama 18 tahun berpura-pura miskin di hadapan anaknya? Dan bagaimanakah ending dari cerita ini? Mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak bernama Maji yang hidup di sebuah keluarga miskin. Ayahnya yang bernama Lauma dan ibunya yang bernama Chunlan hanya bekerja serabutan yang memaksa Maji untuk selalu berhemat. Di rumah itu Maji juga merawat sang nenek yang sudah sakit-sakitan. Dan karena tak ada biaya, mereka hanya merawat sang nenek dengan memberikan obat-obatan tradisional. Untuk meringankan beban orang tuanya sepulang sekolah, Maji menyempatkan diri untuk memulung botol bekas. Tapi walaupun hidup di keluarga miskin dan serba kekurangan, Maji merupakan murid yang sangat berprestasi. Atas prestasinya itu, suatu hari sang guru yang prihatin melihat kondisinya mendatangi rumah Maji dan berniat untuk memberikan bantuan berupa tempat tinggal dan sekolah gratis. Namun Lauma menolak, mengatakan kalau mereka merasa cukup dan bahagia, dan pada akhirnya sang guru pun tak bisa memaksa dan pergi dari sana. Beberapa saat kemudian ayah dan ibu Maji tampak bersiap untuk pergi bekerja. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, mereka langsung masuk ke sebuah mobil mewah yang sudah ditunggu oleh seorang sopir. Sang ayah mengatakan agar sang ibu jangan lagi memakai jam tangan yang sedang dipakainya. Itu terlihat mencolok dan ia khawatir Maji akan menyadarinya. Yang ternyata sebenarnya mereka adalah orang kaya raya dan sengaja berpura-pura miskin. Jadi itu semua adalah ide dari sang ayah untuk mendidik Maji. Beberapa tahun silam, ayah dan ibu Maji mendatangi apartemen kumuh. Sang ayah berniat menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk mendidik Maji. Ia berencana hidup dengan berpura-pura miskin, dan tentu saja sang ibu menolak semua rencana itu. Lauma mencoba menjelaskan bahwa seluruh pencapaian hari ini bukanlah tanpa sebuah pengorbanan. Mendiang ibunya dulu adalah orang miskin yang membuatnya harus bekerja lebih keras dari orang lain. Ia ingin Maji tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri, cerdas, dan kelak bisa mewarisi perusahaan mereka. Mendengar hal itu, sang ibu hanya bisa menurut hingga rencana itu pun telah berjalan hingga sekarang. Sementara itu terlihat Maji bersiap untuk pergi sekolah dan berpamitan dengan sang nenek. Saat keluar dari rumah, neneknya mengamatinya dan melaporkan pada tim pengawas yang lain. Yang ternyata nenek Maji bukanlah nenek kandungnya. Ia adalah seorang guru ahli yang juga bekerja pada ayah Maji. Dalam perjalanan, Maji berpapasan dengan dua turis asing yang menanyakan lokasi kantor pos dalam bahasa Inggris. Walaupun tak begitu lancar, Maji pun bisa menjawab pertanyaan dan menunjukkan lokasi kantor pos dengan benar. Yang ternyata dua turis asing ini juga orang yang dibayar oleh ayah Maji agar ia bisa fasih berbahasa Inggris. Excuse me, is there a post office in this neighborhood? Thank you. You're welcome. Sepulangnya dari sekolah, Maji sudah ditunggu oleh kakek dan nenek dari ibunya. Karena hari ini Maji berulang tahun, mereka pun membawakannya beberapa hadiah mahal. Beruntung hal itu berhasil digagalkan oleh anak buah Lauma dan langsung membawanya ke dalam mobil. Lauma melarang mertuanya memberikan hadiah berlebihan karena itu akan mempengaruhi cara berpikir Maji. Sementara itu di luar, Maji bertemu temannya yang menaiki mobil. Temannya mengejek Maji karena ia anak orang miskin yang tiap hari pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Maji hanya bisa diam mendengar ejekan itu, tapi tidak dengan sang kakek yang hampir saja kehilangan kendali. Sesampainya di rumah terlihat mereka merayakan ulang tahun Maji.
Tapi di sana, sang nenek hampir saja membongkar rahasia yang sebenarnya dan beruntungnya Loma dengan cepat mengalihkan perhatian. 好儿子，生日快乐！你还记得不记得你一小胖乎的、往里拉碴的就坐在那个秋千上，姥姥吃蛋糕，姥姥保护不了你呀。 Sebelum pulang, sang kakek memberikan uang agar Maji bisa bersenang-senang. Namun berkat didikan orang tuanya, ia memberikan uang tersebut pada sang ayah untuk digunakan membeli kebutuhan sehari-hari. Sang ayah sangat terharu hingga memberikan semua uang tabungan yang selama ini ia simpan. Ia mengatakan, mulai saat ini Maji dipercayakan untuk mengelola semua keuangan di rumah ini. Malam harinya seluruh anggota keluarga membaca buku bersama. Walaupun sebenarnya orang tua Maji diam-diam bermain HP di balik bukunya. Beberapa saat kemudian sang ayah memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Saat itu Maji melihat sepatu sang ayah yang sudah sobek dan berkata kalau ia akan menabung untuk membelikan sang ayah sepatu baru. Dan tentu saja hal tersebut membuat sang ayah sangat terharu. Setelah Maji tidur, ayah dan ibunya terlihat masuk ke sebuah tempat yang ternyata merupakan markas rahasia. Dan ternyata semua tetangga Maji selama ini adalah orang yang bekerja untuk ayahnya. Di sana Loma berterima kasih dan mengatakan kalau usaha mereka selama 5 tahun ini sukses besar. Karena Maji telah tumbuh menjadi anak yang mandiri seperti yang dia harapkan selama ini. Di momen itu ia juga kembali teringat dengan semua perjuangan yang telah mereka jalani. Anaknya yang biasa hidup di lingkungan mewah dan serba berkecukupan kini harus tinggal di rumah sederhana. Mereka terlihat sangat kewalahan hingga ia mempekerjakan guruli dan berpura-pura menjadi neneknya. Keesokan harinya Maji pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Ia membeli sayuran yang mana penjual sayuran itu menggunakan bahasa Inggris padanya. Dan penjual itu ternyata juga orang yang bekerja pada ayah Maji. Setelah membeli sayuran, Maji lewat di depan toko HP dan pemilik toko tersebut menawari Maji untuk mampir. Dan sebelum pulang, ia menyempatkan diri untuk singgah di tempat penjual sepatu orang dewasa. Sesampainya di rumah, Maji memberikan barang belanjaannya pada sang ibu. Di sanalah sang ibu melihat sebuah bingkisan yang disembunyikan oleh anaknya. Ia meyakini kalau Maji telah membelikan sepatu untuk ayahnya. Hingga ia memberikan kabar bahagia itu pada sang koki sambil memberikan sayuran yang telah dibeli oleh Maji. Namun saat akan menghidangkan makanan, sang ibu diberitahu kalau Maji tidaklah membeli sepatu, melainkan membeli sebuah tablet. Dan saat ini sedang memainkannya di kamar mandi. Hal ini jelas saja membuat sang ayah sangat kecewa. Keesokan harinya sang ayah berpamitan karena harus bekerja di luar kota. Sang ayah berpesan agar Maji menjaga ibu dan neneknya karena ia adalah satu-satunya lelaki di rumah. Saat memeluk sang ayah, mata Maji tertuju pada sepatu ayah yang semakin rusak. Hal ini membuat Maji merasa sangat bersalah karena uang tabungannya malah ia gunakan untuk membeli tablet baru. Beberapa saat kemudian Maji mendatangi toko tempat ia membeli tablet kemarin. Ia berniat untuk menjualnya kembali, namun pemilik toko menolak karena tablet itu telah rusak. Tidak ada pilihan lain, Maji pun kembali pulang sambil menangis. Dalam perjalanan pulang, ia melihat sebuah restoran membagikan makanan gratis para pelanggan yang mengantri. Maji pun punya ide dan mengajak ibu dan neneknya untuk makan gratis di restoran tersebut. Maji mengambil banyak makanan yang membuat sang ibu dan neneknya malu. Saat Maji kembali mengambil makanan, mereka berlari keluar dan mengatakan kalau penyakit jantung neneknya kembali kambuh. Malam harinya sang nenek menasihati Maji agar tak melakukan hal seperti tadi siang.
Ia berharap agar dewasa kelak Maji bisa menjadi orang yang sukses dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Neneknya juga berpura-pura batuk darah agar semua itu terlihat sangat meyakinkan. Besok harinya sepulang sekolah, Maji mengorek tong sampah untuk mengumpulkan botol dan kaleng bekas. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba datang beberapa temannya yang langsung membuli Maji, bahkan membuang botol yang telah ia kumpulkan. Ibunya yang melihat dari CCTV sangat marah karena tak bisa berbuat apa-apa. Sang ayah berkata bahwa ini adalah suatu proses agar Maji kelak menjadi pemimpin yang hebat. Dan ternyata tablet yang pernah dibeli oleh Maji sengaja dirusak karena itu juga bagian dari proses mendidik anaknya. Saat mereka berkumpul di ruang pengawasan, pandangan mereka tiba-tiba tertuju pada layar CCTV yang menampilkan Maji di sebuah toko kecil. Ia terlihat sedang memungut botol kosong. Di saat itu juga ia melihat sebuah kotak uang terbuka. Wajah mereka langsung tegang. Mereka khawatir Maji akan tergoda dan mengambil uang tersebut. Setelah keluar dari toko, Maji terus berjalan menyusuri jalanan sambil memungut botol-botol kosong. Di saat yang sama, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang bule yang tampak ramah. Orang asing itu menawarkan untuk membeli semua botol Maji, dengan syarat Maji mau ikut bersamanya. Dari kejauhan, dua anak buah ayahnya yang bertugas mengawasi Maji menduga bahwa bule tersebut adalah bagian dari tim mereka yang ditugaskan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris Maji. Mereka pun membiarkannya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Bule tersebut kemudian memberinya makanan mewah di sebuah restoran mahal. Setelah itu, ia membawa Maji menemui seorang pria yang bernama Dajun. Sementara itu di tempat lain, kedua anak buahnya yang sebelumnya mengawasi Maji pulang dan bersantai bersama Guru Li dan yang lainnya. Ketika membahas keberadaan Maji, mereka mengatakan bahwa saat ini Maji sedang bersama guru bahasa asing. Namun Guru Li langsung menyangkal. Ia berkata bahwa hari ini tidak ada jadwal pembelajaran bahasa Inggris untuk Maji. Mereka semua langsung panik dan tanpa pikir panjang, mereka bergegas menuju hotel tempat Maji terakhir terlihat. Dengan penuh kekhawatiran, mereka membobol kamar Maji berada dan menangkap pria yang bersamanya. Namun saat sang ayah melihat wajah pria tersebut, langkahnya terhenti. Ia sadar bahwa pria itu adalah putra sulungnya sendiri. Yang ternyata selama ini Dajun tumbuh menjadi anak yang manja, yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang ayahnya, yang membuat ayahnya terpaksa memblokir kartu kreditnya. Jadi inilah salah satu alasan Lauma sangat keras dalam mendidik Maji. Ia tak ingin Maji tumbuh menjadi anak manja seperti Dajun. Ia menaruh harapan yang sangat besar pada Maji agar kelak Maji tumbuh menjadi anak yang bijaksana, mandiri, dan kelak bisa mewarisi perusahaannya. Di rumah, Maji dimarahi oleh ibunya karena telah menghamburkan uang keluarga yang diberikan oleh sang ayah untuk membeli tablet. Ibunya merasa kecewa dan sedih karena uang itu didapat dari kerja keras mereka. Maji yang merasa bersalah pun menunduk lalu memeluk ayahnya dengan erat sambil meminta maaf. Sang ayah meskipun kecewa tetap memaafkannya. Ia memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan memilih fokus untuk mencari solusi. Ayahnya pun mengusulkan sebuah rencana baru. Ia berkata bahwa mulai sekarang mereka akan bekerja sama sebagai keluarga. Mereka akan mencari botol kosong bersama-sama demi mengumpulkan uang lebih banyak. Untuk mempercepat proses itu, mereka mendatangi sebuah stadion sepak bola dan mengumpulkan botol-botol bekas.
人家都包场了。 Yang ternyata sang ayah sengaja menyewa stadion kosong dan mengisi tribun dengan penonton bayaran. Pertandingan digelar di sana dan para penonton akan diberi botol untuk dilemparkan ke arah pemain yang kalah. Sejak berada di lapangan tersebut, Maji mulai tertarik pada dunia olahraga. Setiap hari, ia semakin bersemangat mengikuti aktivitas fisik dan perlahan-lahan mulai menyadari bahwa dirinya memiliki bakat alami sebagai seorang atlet. Gerakannya yang lincah, semangatnya yang tinggi, dan selalu menunjukkan ketekunan dalam setiap latihan. Melihat potensi dalam diri Maji, gurunya pun kembali mendatangi orang tua Maji. Ia membawa kabar baik, sebuah tawaran beasiswa, agar Maji bisa mengembangkan bakatnya dan meniti jalan sebagai atlet profesional. Tak ingin mengecewakan putranya dan guru yang sudah percaya, sang ayah akhirnya berpura-pura menyetujui tawaran tersebut. Namun sang ayah ternyata diam-diam merencanakan sesuatu. Saat Manji tertidur lelap, ia sengaja mengoleskan cairan tertentu pada kaki Maji. Keesokan harinya Maji terbangun dan tak bisa berjalan. Keluarganya pun segera membawanya ke dokter, yang ternyata dokter itu adalah dokter bayaran yang selama ini bekerja pada ayahnya. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter tersebut menyampaikan bahwa kondisi kaki Maji sangat buruk dan tidak memungkinkan baginya untuk menjadi seorang atlet profesional. Dalam perjalanan pulang, Maji tampak terpukul, seakan tak percaya dengan apa yang ia alami. Di tengah keheningan, ayahnya mulai membuka obrolan dan perlahan-lahan mempengaruhi arah pikirannya. Ia berkata bahwa meskipun jalan sebagai atlet tertutup, masih ada banyak jalan lain untuk sukses. Ia lalu bercerita tentang dunia bisnis dan menyebut bahwa di negara mereka ada sebuah universitas terbaik bernama Universitas Kingbei. Di dalamnya terdapat jurusan administrasi bisnis, jurusan impian sang ayah sejak muda, namun tidak pernah berhasil ia capai karena keterbatasan biaya. Kini, ia berharap Majilah yang bisa mewujudkan mimpi tersebut untuknya. Seiring berjalannya waktu, Maji pun tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan cerdas. Ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan sopan, serta memiliki sahabat perempuan bernama Zing Fei yang selalu mendukungnya dalam suka maupun duka. Suatu hari sepulang sekolah, Manji tidak sengaja mendengar percakapan keluarganya di ruang tengah. Ia berdiri terpaku di balik pintu, menyimak bagaimana orang tuanya berusaha mencari cara agar ia bisa masuk ke Universitas Kingbei. Mereka bahkan rela menjual apapun yang mereka miliki, termasuk mahar ibunya, demi mewujudkan mimpi tersebut. Mendengar hal itu, hati Maji pun terasa berat. Ia tak pernah membayangkan bahwa impian orang tuanya menaruh beban sebesar itu di atas pundaknya. Rasa tanggung jawab dan tekanan itu membuat Maji memutuskan untuk belajar lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai mengesampingkan semua kesenangan remaja, bahkan impiannya sendiri untuk menjadi seorang atlet profesional. Semua waktunya kini dihabiskan untuk buku, soal latihan, dan persiapan ujian untuk masuk ke Universitas Kingbei. Suatu hari saat pulang sekolah, Maji tidak sengaja melihat seorang wanita tua yang tampak seperti neneknya yang sedang bermain basket di lapangan. Ia tertegun sejenak, mencoba meyakinkan diri apakah penglihatannya benar. Di kejauhan, Guruli yang menyadari kehadiran Maji langsung panik dan berlari menjauh, berusaha menghindar sebelum semuanya terbongkar. Akan tetapi sesampainya di rumah, ia melihat neneknya terbaring seperti biasanya. Hal ini membuat Maji mulai merasa curiga. Ia memanggil-manggil ibunya namun tak mendapat jawaban apapun. Rumahnya terasa sunyi, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sementara itu, ibunya yang sedang berada di ruangan rahasia mendengar suara Maji. Ia sadar bahwa situasinya semakin tak terkendali, apalagi setelah Guruli melakukan kesalahan besar. Akhirnya ia pun naik menemui Maji, tapi ia lupa membuka perhiasan yang sedang dipakainya. Maji menatap mereka semua dengan penuh tanda tanya. Ia mulai merasa ada yang tak beres, namun keluarganya berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka mengatakan bahwa apa yang Maji alami hanyalah akibat kelelahan,
stres, dan tekanan belajar yang terlalu berat. Tapi di dalam hatinya, Maji tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarganya. Merasa Guruli telah membuat kekacauan besar yang bisa menggagalkan masa depan Maji, sang ayah akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Demi menjaga rencana mereka tetap berjalan, ia memalsukan kematian Guruli dan menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk mengurus semua detailnya dengan rapi. Ia tahu satu kesalahan lagi bisa menghancurkan semua upaya mereka selama ini. Keesokan paginya saat Maji terbangun, ayahnya langsung membawanya ke sebuah upacara pemakaman. Di sana Maji dihadapkan dengan neneknya yang telah tiada. Maji sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa bersalah dan kesedihannya karena belum bisa membahagiakan sang nenek. Guruli yang terbaring ikutan bersedih dan kehilangan kendali. Ia ikut larut dalam kesedihan dan emosinya pun nyaris meledak. Ia hampir saja membongkar semua rencana mereka, namun orang-orang di sana segera menahan Guruli dan menariknya menjauh dari kerumunan. Keesokan harinya Maji menemui sahabatnya. Ia mulai menceritakan semua keganjilan yang belakangan ini ia alami. Fei yang ikutan curiga mengatakan kalau keluarga mereka tidaklah normal. Mana mungkin ibunya yang masih muda dan cantik bisa bertahan dengan ayahnya yang tua dan miskin. Bisa saja orang tuanya menyembunyikan kekayaan secara diam-diam di belakang Maji. Keesokan harinya Fei menelpon Maji dan mengatakan kalau ia baru saja melihat ibunya pergi ke sebuah rumah mewah bersama seorang pria misterius. Tanpa pikir panjang ia pun keluar dari kelas meninggalkan semua tugas dan pelajaran, lalu bergegas menuju alamat yang disebutkan oleh Fei. Beruntungnya dengan cepat kedua orang tua Maji berpura-pura menjadi pembantu. Di dalam rumah itu ada juga kakaknya, Dajun, yang terlihat duduk di sudut ruangan dengan mulut dibungkam dan disembunyikan agar tidak buka mulut. Di sana Maji merasa kalau seolah ia pernah melihat tempat tersebut. Namun sebelum situasi semakin memburuk, ayahnya buru-buru mengalihkan perhatian dengan menjatuhkan Maji ke dalam kolam. Namun dari kejadian itu, Maji justru melihat lebih dalam mengenai perjuangan orang tuanya. Dari sana, tumbuh tekad baru dalam hati Maji. Ia bersumpah akan mengubah nasib keluarganya. Tidak terasa seleksi ujian masuk perguruan tinggi pun akhirnya tiba. Maji diantar oleh kedua orang tuanya. Mereka menunggu di luar ruangan hingga ujian selesai. Namun saat ujian selesai, Maji ternyata tidak keluar yang membuat kedua orang tuanya mulai khawatir. Tanpa pikir panjang, mereka pun menerobos masuk ke dalam gedung. Setelah mencari kesana kemari, mereka akhirnya menemukan tas Maji tergeletak di halaman belakang sekolah dengan sebuah foto seolah Maji sedang diculik. Dan ternyata itu hanyalah bagian dari rencana Maji. Beberapa waktu sebelumnya, Maji telah menyadari ada yang janggal dalam keluarganya. Kecurigaannya semakin menguat setelah ia sengaja menyembunyikan diri di balik dinding. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya bukanlah orang biasa. Bahkan seperti bagian dari sesuatu yang besar, terorganisir dan penuh sandiwara. Pada hari ujian, Maji menyusun skenario seolah-olah sedang diculik oleh seseorang. Ketika semua orang panik dan sibuk mencarinya, ia diam-diam kembali ke rumah untuk mencari kebenaran. Di dalam kamar ibunya, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi. Ia segera membuka pintu itu dan turun ke sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi oleh kamera pengawas, dokumen, dan foto dirinya dari kecil hingga sekarang. Saat itu semuanya menjadi jelas kalau selama ini ia telah diawasi.
Semua orang yang ia temui, bahkan nenek yang selama ini ia sayangi, ternyata hanyalah bagian dari sandiwara besar. Marah dan kecewa, Maji memukul dinding dan meneriakkan kemarahannya. Tiba-tiba Guru Li muncul dan dengan suara pelan ia meminta maaf. Tapi Manji menolaknya mentah-mentah dan memanggilnya sebagai Guru Li. Hal ini pun membuat Guru Li merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian kedua orang tuanya muncul. Untuk meredakan ketegangan, ayahnya berusaha mencarikan suasana dengan mengatakan bahwa ini semua adalah kejutan, sebuah bentuk hadiah dan perlindungan untuk Maji. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Maji tidak percaya, ia menyangka kedua orang tuanya hanyalah aktor bayaran, bagian dari rekayasa hidup yang telah disusun rapi. Ibunya yang sedih segera memeluk putranya dan dengan suara bergetar mengatakan bahwa ini semua adalah ide ayahnya. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah keluarga kaya raya dan Maji adalah pemegang kendali kekuasaan keluarganya di masa depan. Karena itulah ia memaksa Maji untuk kuliah di Qingbei agar Maji memiliki bekal meneruskan bisnis keluarga mereka. Meskipun tahun ini Maji gagal masuk, ayahnya tidak mempermasalahkannya. Ia hanya berharap tahun depan Maji berhasil dan bisa meneruskan tahta keluarganya. Tetapi Manji hanya menatap mereka dengan dingin, kemudian perlahan membalikkan badan dan melangkah meninggalkan mereka. Ayahnya mulai kehilangan kesabaran dan marah pada keputusan Maji. Ia mengatakan bahwa semua orang yang ada di sekeliling mereka benar-benar peduli, benar-benar menyayangi Maji dan berharap Maji bisa menjadi pemimpin masa depan. Namun Maji tak tergoyahkan, bahkan saat ibunya mencoba mendekat. Ia berkata bahwa ia ingin menjalani hidupnya sendiri, bukan hidup yang sudah ditentukan orang lain. Ia pun melangkah menuju gerbang besar di ujung ruangan, membukanya perlahan lalu berlari keluar. Ia berlari seperti seseorang yang baru saja dibebaskan, meninggalkan semua orang dan semua masa lalu yang ada di belakangnya. Di akhir film diperlihatkan Maji yang sedang mengikuti sebuah lomba maraton. Namun saat melihat tumpukan botol, ia malah memungut botol itu seperti waktu kecil dulu. Sang ayah dan ibu hanya bisa tersenyum pulas melihat kepolosan anaknya. Sambil menggoda Loma mengatakan, "Ayo kita bikin dedek lagi." Dan film pun selesai. Itulah alur dari film Suksesor yang dirilis pada tahun 2024. Yang menjadi tanda tanya setelah nonton video ini, apakah orang tua kita ngeprank seperti di video ini? Terlepas kaya atau tidaknya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Karena rumput tetangga itu tidak selalu indah, bisa saja itu adalah rumput sintetis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, silahkan berikan saran dan masukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.